Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abisar Rahman dengan NIM 13011640636 akan mendemokan aplikasi tentang sistem gender rekognisi untuk memenuhi tugas besar mata kuliah sistem rekognisi. Aplikasi yang saya buat ini aplikasi atau sistem yang saya bangun bertujuan untuk mengenali citra wajah, mengenali gender berdasarkan citra wajah seseorang. Jadi misalnya ada inputan citra wajah laki-laki, seorang laki-laki, nanti di mana sistem ini akan memprediksi citra wajah tersebut merupakan gender laki-laki atau gender perempuan. Untuk pertama-tama, saya sarankan untuk menjalankan program ini menggunakan Google Colab. Kenapa menggunakan Google Colab? Karena kita tidak perlu repot-repot untuk menginstal Python, dan karena di sini ada beberapa library dari si Python yang harus kita downgrade, karena ada beberapa library yang saya pakai untuk membangun sistem ini itu sudah tidak terdapat pada library yang terbaru. Seperti pertama, kita ini harus menginstal atau mendowngrade si OpenCV ke 3.4.2.16. Jadi kita akan downgrade OpenCV ke versi yang lama, yaitu versi 3.4.2.16. Kenapa saya harus mendowngrade si OpenCV ini? Karena sistem ini menggunakan metode speed up robust feature dan metode SVM. Jadi si speed up robust fitur ini atau SUF ini sudah tidak ada di OpenCV versi terbaru. Jadi kita harus mendowngrade si OpenCV ini ke versi 3.4.2.16. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa saya memakai metode speed up robust fitur SURF untuk mengekstraksi ciri dari citra wajah? Karena pada realistisnya, pada dunia nyatanya, sebelum saya masuk ke masalah dunia nyatanya, kenapa saya memakai SURF? Karena SURF ini rentan terhadap cahaya, rentan terhadap pergeseran. Jadi SURF ini SURF ini kuat terhadap pergeseran citra, kuat terhadap noise dari pencahayaan citra. Dan SURF ini itu dia percepatan dari metode SISIF. Terus kenapa dari SURF ini terus untuk menyelesaikan masalah apa saya memakai metode SURF ini? Karena pada dunia nyatanya, ketika ada suatu kriminalitas di mana ada kemalingan di sebuah rumah, dan sebuah rumah itu memiliki CCTV. Nah, pada dunia nyatanya, citra yang akan dideteksi itu tuh tidak selalu tegak lurus terhadap kamera. Mungkin saja dia akan dimana si seseorang itu akan menghadap ke atas karena kameranya itu ada di atas, atau kameranya dari atas dan si seseorang itu tetap melihat ke depan, jadi tidak tegak lurus terhadap kamera. Nah, SURF ini akan bisa ekstraksi ciri yang baik walaupun si citra tersebut tidak tegak lurus dengan kamera. Nah, jadi saya memakai
metode surf ini. Terus selanjutnya kita harus mendowngrade si escalernya ke 0.21.3 karena model svm underscore fix.sav yang saya buat ini di save menggunakan escaleran versi 0.21.3 karena kalau misalnya kita pakai escaleran yang versi terbaru itu tuh dia ada satu atribut dimana tidak ada di library escaleran versi 0.21.3 maka ntar akan kalau tidak di downgrade escaleran yang akan mengakibatkan error pada saat meload model SVM ya. Selanjutnya ini adalah functionnya. Nah, di sini metode surf ini si Hessian thresholdnya ini akan saya set 0. Jadi kenapa saya set 0? Karena pada saat saya melakukan percobaan threshold yang terbaik itu pada nilai threshold sama dengan 0 karena ciri dari citra tidak ada yang dihapus sehingga citra yang saya pakai yang berukuran sekitar 200 kali 200 itu tuh akan dapat diekstraksi cirinya secara maksimal karena tidak ada ciri yang dihilangkan. Jadi semua informasi akan didapatkan. Terus apa pengaruh nilai threshold ini terhadap panjangnya fitur yang didapat atau key point yang didapat? Semakin besar si threshold ini, si Hessian threshold yang kita set semakin besar, maka key point yang akan didapat akan semakin kecil. Jadi misalnya pada saat saya set Hessian thresholdnya itu 0 akan mendapatkan key point sebanyak 15. Pada saat saya set Hessian thresholdnya ke 10 maka panjang key pointnya itu yang didapat akan menjadi 15 seperti itu misalnya. Terus di sini saya akan memakai seleksi fitur. Kenapa saya memakai seleksi fitur? Karena surf ini key point yang didapatkan dari citra satu dengan citra lainnya itu tidak sama rata. Jadi misalnya citra 1 terdeteksi key point-nya itu 80 misalnya. Terus citra 2 terdeteksi key point-nya itu adalah 110. Jadi nanti akan ada, kalau kita paksakan memakai key point yang tidak sama rata, nanti akan ada yang namanya missing value, di mana akan ada beberapa kolom yang tidak terisi oleh citra 1. Jadi itu akan membuat adanya noise data atau noise fitur. Nah, di sini saya mau ambil 80 key point terkuat. Kenapa saya memakai 80 key point terkuat? Karena pada saat percobaan saya membangun model SVM saya, itu tuh key point yang paling kecil itu adalah 80 key point. Jadi saya memakai 80 key point terkuat. Baik, kita akan jalankan main programnya. Sebelum menjalankan main programnya, kita harus mengupload si folder citra inputnya, dan kita harus mengupload file model SVM fix-nya. Selanjutnya, ini adalah fitur yang didapat dari ekstraksi ciri surf, di mana setiap citra akan memiliki panjang fitur sebesar 5120 panjang fitur. Kenapa didapat
5120 penyebab fitur, sedangkan yang kita dapat tadi adalah yang kita pakai adalah 80 key point terbesar. Karena metode surf ini memakai 64 elemen deskriptor. Jadi 64 elemen deskriptor tersebut akan dikalikan dengan 80 key point. Jadi setiap key point yang didapat akan diekstraksi key point-nya terhadap 64 elemen deskriptor surf. Jadi akan 80 key point terkuat dikali 64 akan mendapatkan 5120 fitur setiap citra. Kenapa surf bisa dikatakan percepatan dari metode SIF? Karena emang ide dasarnya surf ini adalah seperti SIF, Scale Invariant Feature Transform. Tetapi yang bedanya adalah pada saat deskriptornya. Karena si surf ini memakai 64 elemen deskriptor, sedangkan si SIF memakai 128 elemen deskriptor. Jadi sehingga surf ini lebih cepat daripada SIF. Terus ini berikut adalah jumlah data yang saya pakai, di mana label 0 ini adalah perempuan, label 1 ini adalah laki-laki. Jadi jumlah citra yang saya ujikan ini sama rata, di mana 50 citra perempuan dan 50 citra laki-laki. Berikut lanjut kita ke testing SPM. Dari prediksi SPM, model yang udah saya bangun itu tuh mendapatkan akurasi 94% terhadap 100 citra, di mana 50 citra perempuan dan 50 citra laki-laki. Model yang saya bangun bisa berhasil mengklasifikasikan dengan benar sebesar 94%. Dari mana 94% ini didapat? Yaitu dari 45 citra perempuan yang berhasil diprediksi labelnya itu dengan benar sebanyak 45 citra. Terus 49 citra laki-laki yang berhasil diprediksi dengan benar labelnya. Nah, di sini dari Confusion Matrix ini terdapat 45 citra perempuan yang berhasil terdeteksi sebagai perempuan, 5 citra perempuan yang salah diprediksi, terus ada 1 citra laki-laki yang salah diprediksi gendernya, dan ada 49 citra laki-laki yang berhasil diprediksi benar. Terus dari classification report itu mendapatkan precision dan recall-nya di atas 90%. Di atas atau sama dengan 90%. Hal ini dari precision dan recall ini dapat saya tarik kesimpulan bahwa sistem saya itu dapat mendeteksi dan memprediksi suatu citra terhadap gender sebenarnya. Jadi sistem yang saya bangun ini sudah dapat berhasil mendeteksi dan mengklasifikasi gender berdasarkan citra sesuai dengan gender sebenarnya. Terus ini adalah beberapa citra yang salah dideteksi oleh sistem saya. Ada 5 citra perempuan yang dideteksi sebagai laki-laki, dan ada 1 citra laki-laki yang dideteksi sebagai citra perempuan. Kenapa bisa salah? Kemungkinan data vektor dari si citra ini, 5 citra perempuan ini mendekati citra laki-laki, jadi sehingga dia dideteksinya sebagai citra laki-laki, dan sedangkan citra laki-laki ini dideteksi sebagai perempuan
Itu tuh kemungkinan si vektor dari citra ini itu tuh mendekati ke label perempuan, jadi sehingga akan dikategorikan sebagai perempuan. Uh, berikutlah demo aplikasi gender recognition saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Maka saya akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.